Halo sahabatku semua, kali ini saya ingin membahas tentang kekurangan ya dari Sony ZV-1 ini. Selain dia memang mempunyai kelebihan ya dari kamera ini, jadi sama kayak manusia ya, tidak ada yang sempurna. Asik. Jadi kamera ini menurut saya ada beberapa kekurangannya ya sahabatku. Jadi dari kelebihannya dia sudah 20 megapiksel, terus ada WiFi, lensa sudah size ya, bukaan 18 sampai 28 ini. Jadi dia sudah sangat bokeh, terus dia sudah bisa zoom. Dia ada colokan mic kayak gini, dia sudah 4K. Nah, jadi nih ya sudah 4K dia dan layar flip kayak ini dan simple ya, sangat mungil dan compact ya kalau dibawa ke mana-mana. Cuman dari kelebihannya itu ya ada beberapa ya kekurangan menurut versi saya ya. Jangan dibully sahabatku. Karena banyak juga sebelumnya saya posting untuk video beberapa kekurangan dari kamera ya. Banyak juga yang ngomongnya itu sesuai dengan price gitu. Nah, jadi ini jangan dibawa ini ya, dibawa kesal hati lah. Karena menurut versi saya ya, ini beberapa kekurangannya dari kamera ini. Baik yang pertama itu ya menurut saya ini dari segi baterai ya. Ini baterainya ini sangat kecil sekali nih. Nah, walaupun dia fiturnya sudah tinggi sekali, kalau memang baterainya tidak mendukung ini akan mengakibatkan juga biasanya kita tidak mendapatkan momen ya. Kalau nanti lain cerita kalau sahabat beli baterai cadangan ya sahabatku, karena ini baterainya kecil segini nih tuh. Cuman kalau ini sudah support untuk 4K kan seperti itu ya, dan untuk pixel sudah 20 megapiksel. Jadi baterainya ini mestinya menurut saya menyesuaikan ya, artinya kita harus punya cadangan baterai. Nah itu yang pertama dari segi baterai ya, dia sangat kecil kayak ini tuh, jadi kecil sekali ini. Nah, apalagi nanti untuk record video 4K ini akan nggak bertahan lama ini. Kalau cuma untuk foto-foto jalan-jalan sekali-sekali off off nggak masalah ya. Cuma nanti kalau ini sudah 4K kita pakai nanti maksimal pasti kalahnya akan di baterai. Nah itu yang pertama ya. Terus yang kedua itu dari segi tempat memori dan baterainya sahabatku tuh. Di bagian bawahnya kayak ini dia. Jadi dia baterai kita pasang di sini, kita pasang di sini ya, memorinya di sebelahnya. Nah ini memori di sini dia malahan nih. Nah tuh bersebelahan sekali ya dengan baterai dan memori. Nah ini kalau baterai mengeluarkan panas karena format terlalu tinggi, ini memori juga mengeluarkan panas untuk slotnya. Jadi kalau dia bersebelahan kayak ini, jadi riskan sekali ya overheat, nanti cepat panas ini. Kalau bahkan karena saking panasnya ini bisa meleleh ini di dalam ini. Ini menurut saya ini kekurangannya ya, seharusnya gitu loh. Kok nggak dibuat di sini aja slot memorinya. Nah jadi kan lebih simpel ya, dibuat di sebelah kiri. Ini kan kosong di sini. Ini nggak ada ruang dipakai. Coba buat di sini itu. Jadi memori masuk sini, baterai masuk sini. Nah, jadi panas di memori di sini tidak pengaruh dia. Nah, ini bersebelahan kayak ini kan agak riskan sekali ya. Dan biasanya kalau dalam posisi satu tempat bukanya kayak ini, nanti kalau pas kita lagi posisi pasang tripod ya, seumpama nih kita pasang nih kayak ini tuh. Dia terpasang kayak ini. Nanti kalau memorinya full atau baterainya full, kita mati ya. Kita mesti buka ini dulu nih. Kita buka tripod, terus kita buka ini. Nah kalau dia bersebelahan di sini memorinya kan tinggal switch dia di sini, tinggal ambil, tidak perlu buka kayak ini. Nah itu ya menurut saya kekurangannya. Jadi ini yang kedua ya untuk kekurangannya. Nah tuh. Jadi kita mesti buka gini, baru kita buka ini, ambil memorinya. Nah, ambil memorinya. Nah itu. Nah itu ya dari segi ininya, dari segi kekurangan yang kedua. Terus yang ketiganya ini, nah ini sayangnya nih, kita mesti mengandalkan yang namanya LCD aja ya. Nah seumpama nanti ya, karena di layarnya flip-flip kayak ini fleksibel LCD-nya bermasalah, jadi kita nggak akan bisa cari alternatif lain ya. Nah kekurangan yang ketiga itu tidak ada viewfindernya maksud saya. Jadi nggak ada viewfindernya di sini. Coba dibuat viewfinder kecil ya di sini yang bisa masuk atau ke dalam ya kayak ini. Nah sama seperti versi di RX 100 gitu itu kan ada viewfindernya yang naik ya kayak ini dia.
Nah, di sini ntar bisa naik. Nanti kalau ada masalah di LCD, kamera ini masih kita bisa pakai ya melalui viewfinder yang kecil di sini. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak ada viewfindernya nih di sebelah sini, nggak ada viewfinder. Nah, itu dia. Terus dari kekurangan yang keempat ya, dia lah ini tidak bisa kita lepas nih lensanya. Nah, jadi dia memang memakai lensa fix kayak ini ya. Jadi bukan fix untuk bokeh ya, ini lensanya sudah terpasang gitu, maksudnya nggak bisa kita ganti-ganti ya. Karena ini memang dibuat compact kayak ini ya, sejenis kamera digital, cuma speknya tinggi ini. Jadi nggak seperti mirrorless ya. Nah, bukan dalam artian membandingkan, tidak, cuman menurut saya versinya kekurangannya di sini. Coba kalau kita bisa ganti-ganti lensa, kan lebih sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi kita bisa ganti-ganti lensa sesuai dengan kebutuhan kita. Cuman kalau ini sudah bisa zoom, bukaan besar sih dia, dan sudah size juga. Nah, ini lumayan ya, lumayan cepat ya. Jadi kita lumayan cepat untuk fokus, dan biasanya sudah tercover semua ini. Nah, itu dari yang lain menurut saya sudah worth it ya, menurut saya sudah bagus ini. Cuma itu beberapa kekurangan menurut versi saya, sahabatku. Jadi jangan dibully ya. Menurut versi saya kayak ini. Kalau dari bahan ini kayaknya memang agak ringkih ya, nih tuh terlihat kayak ini dia. Kayak ini, bagian bawahnya tuh tutupnya kecil kayak ini dia. Nah, itu sih menurut saya ya versi saya. Dan yang kelima, menurut tambahan ya. Ini layarnya dia kayak ini tuh. Jadi kita mesti tidak full sentuh ya. Jadi kita kalau pakai menu ini tidak full sentuh dia. Jadi kita cuma bisa untuk fokus saja ya. Fokus-fokus kayak ini aja kita bisa atur kayak ini. Nah, kalau untuk merubah fokus bisa dia. Cuman kalau disentuh untuk menu ini dia belum bisa nih. Nah, ini layarnya kurang di sana. Mungkin di next generasi ya, seperti ZV-1 yang Mark II. Nah, itu sudah keluar ya di tahun 2023 ini. Mungkin itu speknya lebih bagus dari ini ya. Cuman harga mengikuti dan menyesuaikan, sahabatku. Jadi kalau memang sudah cukup ya di kamera ini, ya pakai aja kamera ini ya. Cuman itu beberapa kekurangan menurut versi saya, sahabatku. Jadi jangan dibully ya. Sekali lagi jangan dibully, sahabatku. Karena memang ini menurut pandangan saya sendiri. Jadi saya melihat dari bagiannya ini, itu menurut saya kekurangannya. Dan memang semua kamera tidak ada yang sempurna ya, pasti ada plus minusnya ya kamera itu. Nah, untuk harga second ini masih di harga 7,5 sampai 8 juta, sahabatku. Karena untuk harga baru masih di angka 11 juta ya untuk kamera ini. Dan biasanya kita dikasih kayak ini, dia versinya ini beli lagi ya. Ini bukan barengan nih. Nah, untuk monopodnya ini biasanya harga segitu 10,8 atau 11 juta cuma kameranya aja ya. Yang ininya kita beli lagi nih, sahabatku. Oke, jadi seperti itu ya untuk sharing kali ini, kekurangan dari Sony ZV-1 nya ini. Terima kasih, sahabatku. Salam usak balik kamera di Tabanan, Bali. Sampai jumpa.